Jenius Medis. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 2351-2353. Barisan seperti itu, di era pembangkit tenaga semi abadi yang langka, dapat dengan mudah menghancurkan keluarga yang kuat. Lagi pula, Bansian tidak bisa maha kuasa. Bukanlah sebuah konsep sama sekali untuk membina Bansian yang lahir dalam inkarnasi dan baru saja melangkah ke ranah Bansian. Jika ada banyak master jiwa dan mereka bekerja sama, bahkan yang semi abadi pun mungkin tidak akan bisa menolak. Sekarang para ahli ini telah datang berkali-kali, terlihat bahwa mereka telah merencanakannya. Sepertinya hari ini tidak damai. Wajah Li yang bermartabat. Sebelumnya, orang-orang ini sangat mendambakan tempat rahasia Singluotian, tetapi karena gengsi asosiasi alkemis, mereka tidak berani bertindak gegabah. Kalaupun ada orang yang tidak takut mati, pada akhirnya mereka akan dikalahkan. Bagaimanapun, asosiasi alkemis telah mampu berdiri selama bertahun-tahun dan bukan vegetarian. Terlebih lagi, para direktur lama asosiasi alkemis ini memiliki kekuatan yang luar biasa, terutama Wali Puyang Feng. Namun saat ini, tidak kurang dari 5 guru jiwa dalam terang, dan tidak sedikit guru roh. Ada bau samar semi abadi dan kuat, dan ada master yang lebih kuat dalam kegelapan. Segera, Liang dan yang lainnya melakukan kontak mata dan mulai menggerakkan tangan. Orang-orang ini galak dan sulit dihentikan, Qin Chongli mengerutkan kening dan menghela nafas. Tidak peduli betapa sulitnya, kita harus menghentikan mereka. Kita tidak boleh membiarkan mereka memasuki dunia rahasia Singluotian. Dengan keserakahan orang-orang ini, begitu mereka memasuki dunia rahasia, mereka takut seluruh dunia rahasia akan melakukannya. Dihancurkan. Li yang tidak berpikir bahwa orang-orang dengan motif tersembunyi ini, seperti orang lain, akan dapat mencari peluang setelah memasuki dunia rahasia, alih-alih bertindak sembarangan. Kamu pergi untuk menjaga 4 penjuru halaman, dan jangan biarkan mereka menembus garis pertahanan. Puyang Feng segera memberi perintah kepada orang yang menjaga tempat rahasia itu. Segera, para ahli dari asosiasi alkemis berpencar dan memblokir beberapa pintu masuk di luar ruang rahasia. Kebanyakan dari orang-orang ini adalah orang-orang yang sangat tua di asosiasi alkemis, termasuk para tetua, penyembah, dan orang-orang kuat yang dilatih sendiri. Dari segi kuantitas, asosiasi alkemis tidak takut dengan orang-orang ini. Namun, orang-orang ini jelas sudah mempersiapkan diri dengan baik. Bahkan jika mereka mulai berkelahi, mereka tidak akan bertarung secara terbuka. Mereka harus bermain trik. Setelah beberapa saat, sekelompok orang berbaju hitam tiba-tiba muncul. Mereka berpakaian hitam di siang hari bolong dan terlihat sangat aneh. Orang-orang berpakaian hitam ini, cepat dan jelas terlatih, melancarkan serangan mematikan terhadap para ahli asosiasi alkemis yang paling terpinggirkan. Apakah orang-orang ini sedang sekarat? Qin Chongli mengerutkan kening. Dia belum pernah melihat serangan bunuh diri seperti itu. Mereka semua sudah mati. Hati-hati. Li yang memperhatikan petunjuk itu dan segera berteriak ke tangannya sendiri, jangan berkelahi dengan mereka. Jika kamu tidak bisa melawan mereka, kamu akan mundur. Pertahankan garis pertahanan. Asosiasi alkemis tidak mampu memainkan permainan membunuh 1000 musuh dan kehilangan 800 musuh, jadi yang paling penting adalah melindungi diri Anda sendiri. Tapi Rao memang begitu. Di bawah serangan orang-orang mati ini, asosiasi alkemis masih menderita banyak korban jiwa. Pertempuran sengit terjadi di setiap pintu masuk, dan dari waktu ke waktu orang-orang berjatuhan. Suara mendesing. Orang mati bergantian melakukan serangan bunuh diri, dan bahkan bermain-main dengan ledakan diri. Bang! Ketika orang kuat meledakkan dirinya sendiri, dia dapat dengan mudah melukai orang kuat dengan level yang sama dalam sekejap. Bahkan ketika musuh lemah, dia bisa terkubur bersama musuh. Orang-orang ini gila. Wajah Li yang sangat jelek. Meskipun para ahli dari asosiasi alkemis telah mencoba segala cara untuk melarikan diri, mereka tidak tahan dengan pemboman berulang kali dari musuh, dan korban jiwa menjadi semakin serius. Yang lebih parahnya, dia juga merasakan ada 2 nafas yang sangat kuat di dalam kegelapan, yang sepertinya sedang menunggu kesempatan. Jelas sekali, begitu asosiasi alkemis melakukan serangan balik, kedua orang kuat itu akan tiba-tiba menyerang dan membalikkan keadaan. Di bawah faktor ini, para ahli dari asosiasi alkemis terkekang. Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Yan Yuling tampak sedih dan khawatir. Jika Li Sao ada di sini, itu akan mudah. Kekuatannya sangat buruk.
Dia tidak bisa membantu sama sekali dalam situasi ini. Dia hanya bisa menyelamatkan dirinya sendiri sebanyak mungkin. Tong Qianjun hampir sama, meskipun kekuatannya di luar sangat kuat, tetapi kali ini dia adalah ayam yang lemah, wajah lamanya khawatir, jika Li dan Wang ada di sini, beraninya orang-orang ini sombong. Melihat asosiasi alkemis menderita kerugian di tangan orang-orang ini, sebagai anggota asosiasi, dia cukup marah, namun sangat tidak berdaya. Saya hanya bisa memperlambat orang-orang ini sampai Li Shao keluar. Yan Yuling hanya bisa berdoa agar keadaan tidak menjadi terlalu buruk sebelum Jericho Li keluar. Pada saat ini, di wilayah rahasia, Jericho Li tidak tahu apa-apa tentang dunia luar, tetapi seiring dengan semakin aktifnya dunia luar, tampaknya ada perubahan energi yang datang dari alam Xuanwu. Meski sangat lemah, ia masih bisa ditangkap di bawah eksplorasi kesadaran ilahi. Sepertinya mereka yang tidak waras sudah mulai menyerang, tapi dia tidak punya waktu untuk pergi sekarang, apalagi lari ke tempat penyelamatan. Dengan pertarungan tersebut, api kekacauan dan air kekacauan datang kepadanya dalam bentuk ikan yin dan yang. Melihat benda merah putih itu, nampaknya sangat sunyi. Tak seorang pun akan mengira bahwa mereka memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Kekuatan api kekacauan jauh di atas api langit. Meskipun saya bisa menekan api langit, saya khawatir api kekacauan tidak bisa. Sedangkan untuk air kekacauan, api kekacauan adalah ekstrim lainnya, biasanya mereka tidak bisa ada dalam satu kesatuan. Untungnya, nenek moyang kita telah memecahkan masalah ini sejak lama. Dalam keadaan normal, dia harus berkultivasi setidaknya pada tingkat keabadian untuk menerima salah satu dari keduanya, dan kemungkinan keberhasilannya sangat kecil. Kekuatan api kekacauan, bahkan jika itu adalah legenda kemunculan abadi yang sebenarnya, ia mungkin tidak dapat menahannya, apalagi memurnikannya. Terima kasih kepada Li Xuanwu karena meninggalkan teknik khusus, yang dapat menjinakkan keduanya. Sebagai penggantinya, Jericho Li tentu saja akan menggunakan teknik ini. Tentu saja, Jericho Li tidak dapat memahami level apa yang telah dicapai Li Xuanwu pada tahun-tahun itu. Api kekacauan dan air kekacauan yang telah dia jinakkan tidak boleh lebih rendah dari periode melintasi bencana. Biasanya, itu adalah periode Mahayana ketika dia muncul ke dalam keabadian. Sejak saat ini, Jericho Li semakin yakin bahwa Li Xuanwu tidak mati. Mungkin dia benar-benar makhluk abadi yang bisa terbang dan telah pergi ke negeri dongeng. Segel kekacauan. Jericho Li menyatukan kedua tangannya dan membuat beberapa segel. Air kekacauan dan api kekacauan memadukan yin dan yang dan terbang ke tubuhnya. Ledakan. Pada saat terbang ke dalam tubuhnya, nyala api yang mengerikan dan udara dingin keluar dari tubuhnya. Dua kekuatan ekstrim ingin menghancurkan tubuhnya. Ya, itu hanya sesuatu yang tidak melahirkan kebijaksanaan. Bahkan jika kekuatanmu menghancurkan langit dan bumi, hanya di tanganku kamu dapat mengerahkan kekuatanmu yang sebenarnya. Bab 2352. Jericho Li segera menjalankan Alkitab medis, dan kali ini hal aneh terjadi lagi. Saya melihat kekuatan sihir abadi Zhou Xuan juga mulai bekerja dengan sendirinya, dan kekuatan aneh muncul, yang menyatu dengan kekuatan Alkitab medis untuk menekan kekacauan air dan api. Aku tahu ada sesuatu yang salah dengan hal itu. Jericho Li secara alami menyadari perubahan ini, tetapi sekarang dia tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan masalah kekuatan sihir, dan memurnikan air dan api yang kacau adalah tugas utamanya. Dengan pemurniannya, dia menemukan bahwa kesadaran ilahi berkembang pesat dan auranya berlipat ganda. Kekacauan air dan api yang mengerikan, dengan sedikit energi, membuat auraku meningkat pesat. Di saat yang sama, aku mengambil kesempatan ini untuk bergegas ke semi negeri dongeng dan mengumpulkan inkarnasiku dengan kekuatan kekacauan. Awalnya, dia berencana untuk memundurkan waktu untuk menerobos semi negeri dongeng, tetapi sekarang dengan bantuan api dan air kekacauan, dia dapat menghilangkan banyak waktu, dan kekuatan api dan air kekacauan akan menjadi sangat kuat. Pada titik ini, rahasianya ada di luar negeri. Ada apa? Fluktuasi alam rahasia semakin besar. Lebih dari itu, energi dari tempat rahasia tampaknya melemah, dan tampaknya itu akan menjadi tidak berkelanjutan. Apa yang terjadi di dalam? Para tetua dari asosiasi alkemis, yang sedang bertarung, semuanya berada dalam keadaan panik ketika mereka menyadari perbedaan di tempat rahasia. Dalam menghadapi musuh, sulit bagi mereka untuk bertahan. Sekarang, ada kebakaran di halaman belakang. Suatu ketika ada yang tidak beres di tempat rahasia Xingluotian, fondasi alkemis asosiasi akan salah di masa depan. Namun, mereka tidak punya waktu untuk memikirkan apa yang terjadi. Dua pria kuat yang hidup dalam kegelapan akhirnya muncul.
Mereka berambut putih, tetapi mereka tidak merasakan senja sama sekali. Mereka mengenakan jubah abu-abu dan memiliki bekas luka berbentuk bulan sabit di dahi kiri mereka. Yang lain berpakaian seperti penyihir dan sepertinya seorang Tao. Begitu mereka muncul, mereka tidak langsung masuk ke ruang rahasia. Sebaliknya, mereka melangkah ke udara dan berdiri di udara, menghadap pertempuran di bawah. Ini adalah wajah Qin Chongli berubah drastis. Li yang mengeluarkan udara dingin, tak disangka itu mereka. Yan Yuling bingung. Tetua, apakah kamu kenal mereka? Tentu saja, pria seperti Tao itu adalah domba jantan ketiga Duan dalam daftar Dewa Perang. Yan Yuling menarik napas dingin dan berkata, orang terkuat ketiga dalam daftar Dewa Perang. 1000 kata dan 1000 kata tidak seefektif 3 kata dalam daftar Dewa Perang. Semua orang kuat yang bisa masuk dalam daftar Dewa Perang adalah orang-orang super kuat semi abadi, terutama mereka yang berada di urutan teratas daftar. Gong Yang Duan, konon dia telah menghilang selama lebih dari 20 tahun, dan bahkan muncul di sini. Apakah dia juga tertarik dengan hal-hal di alam rahasia Xing Luotian? Dan yang lainnya? Tong Qianjun bertanya. Pada saat ini, wajah Zheng Shen keruh dan cerah, dan dia berkata, orang ini adalah tetua dari masyarakat Dewa Api, dan dia telah menghilang selama bertahun-tahun. Saya tidak menyangka dia akan muncul lagi hari ini. Yang lebih tua dari masyarakat Vulkan. Tong Qianjun menarik napas. Terlepas dari hal-hal lain, masing-masing dari 5 elemen pergaulan Tuhan merupakan eksistensi yang kuat, yang tidak kalah dengan keluarga eselon ketiga. Dikatakan bahwa orang ini telah menduduki peringkat ke-6 dalam daftar Dewa Perang lebih dari 30 tahun yang lalu. Sekarang, setelah bertahun-tahun, kekuatannya pasti lebih tak terduga. Aku dalam masalah. Qin Chongli adalah sangat khawatir. Yan Yuling tanpa sadar melihat ke ruang rahasia, khawatir, Li Shao, kamu harus segera keluar. Di sini, sekitar 10 km jauhnya dari markas asosiasi alkemis, terdapat sebuah hotel yang tidak terlalu tinggi. Di sini terutama untuk menerima beberapa tamu musim dingin untuk bermain, jadi sangat populer di sekitar hotel seperti ini. Kini, seorang pria dan seorang wanita sedang menikmati salju di balkon lantai paling atas. Mereka berada di hotel, mengundang teman-teman untuk berkumpul dan meluangkan waktu untuk melihat-lihat. Hong Shao, apa yang kita lakukan di luar? Dingin sekali, kata Ouyang Yuling. Meski cuacanya sangat hangat, dia tidak perlu kehabisan tenaga untuk menikmati pemandangan salju saat ini. Apakah kamu tidak mengerti? Di hari bersalju, kamu tidak hanya bisa melihat pemandangan salju. Gong Yehong tersenyum aneh, lalu memasang teleskop. Ayolah, lihat sendiri. Seru. Ouyang Yuling tertegun sejenak. Ketika dia sampai di teleskop, dia terkejut dan berkata, sepertinya seseorang sedang bertempur lebih dari 10 km jauhnya. Yah, banyak bangunan yang mengganggu pandangan. Kalau tidak, kita harus lebih jelas, ujarnya. Hong Shao, apa yang kamu lihat? Pada saat ini, beberapa wanita muda keluar dari aula. Lihat dirimu sendiri. Mereka datang ke teleskop untuk melihat, dan mereka semua mengobrol. Yah, ada perkelahian. Banyak orang, ini seperti membuat film. Anda melihat mereka terbang di langit. Apakah kamu mengerti? Itu disebut efek khusus. Aku masih terbang di atap dan dinding, topi bumi. Mereka sama terkejutnya saat menemukan dunia baru. Orang-orang ini pada dasarnya adalah teman Gong Yehong. Tentu saja identitas mereka tidak sederhana. Mereka semua berkumpul di sini untuk makan, minum, dan bersenang-senang. Saya secara khusus mengundang Anda datang ke sini untuk melihat pertunjukan yang bagus, kata Gong Yehong. Orang-orang tiba-tiba menyadari. Ouyang Yu terinspirasi untuk bertanya-tanya, mengapa mereka berkelahi. Tidak ada seorang pun yang tinggal di halaman kecil itu, kan? Haha, kamu tidak mengerti. Tempat itu bukanlah halaman kecil yang rusak. Ia memiliki lubang dan rahasia besar. Beberapa orang yang berjuang demi rahasia Gong Yehong menunjukkan senyuman penuh teka-teki. Di sisi ini, 2 orang kuat dalam daftar Dewa Perang mengeluarkan sihir dan mengatur susunannya, dan kemudian seluruh halaman mulai berguncang. Kemudian, pintu masuk sebuah tempat rahasia besar muncul di dalam es dan salju. Jelas, kedua orang kuat itu secara langsung memecahkan susunan teleportasi dan kamuflase di luar alam rahasia, yang secara langsung mengungkap alam rahasia Xing Luotian. Nah, apakah ini hutan atau apa? Rasanya seperti sebuah pintu masuk. Ini di luar dugaan, bukankah ini luar biasa? Sekelompok remaja putri yang belum pernah melihat pemandangan ini semuanya terkejut dan luar biasa. Benar saja, ada rahasia besar yang tersembunyi di tempat rahasia ini.
Gong Yehong tampak bersemangat. Mereka telah menyelidiki tempat rahasia Xingluotian berkali-kali sebelumnya. Mereka telah menentukan bahwa tidak hanya ada banyak peluang di alam rahasia, tetapi juga rahasia yang sangat mengejutkan di tingkat ke-10. Namun, asosiasi alkemis selalu dijaga ketat, dan hanya beberapa konferensi dan dao sebelumnya yang memenuhi syarat untuk ikut serta, sehingga kekuatan lain hanya bisa iri. Tapi setelah hari ini, semuanya harus berubah. Jika Vulkan dapat memecahkan rahasia besar tempat rahasia Xingluotian, maka tidak masalah untuk melampaui Sekte Kunlun. Bab 2353. Dasar Bajingan. Zheng Shen sangat marah ketika dia melihat orang-orang ini telah mengungkap pintu masuk ke tempat rahasia dan menghancurkan tata letak asosiasi alkemis selama bertahun-tahun. Sekarang dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menerkam orang-orang dari asosiasi Dewa Api. Pada saat yang sama, Liang yang lebih tua juga dengan berani menembak. Layak menjadi tetua yang hebat, dan kekuatannya bahkan bisa bersaing dengan yang kuat di daftar Dewa Perang. Yan Yuling segera mengetahui bahwa Li yang bergegas ke Gongyang Duan, tetapi dia tidak kalah sama sekali. Kekuatan presiden tidak lemah, kata Tong Qianjun. Namun, Zheng hanya bisa bersaing dengan beberapa orang kuat tingkat divisi jiwa, tapi dia tidak bisa bersaing dengan Ye Fan, suami tertua dari asosiasi Dewa Api. Asosiasi kita, yang terkuat adalah yang lebih tua, tidak hanya mencapai urutan kelima dalam daftar ramuan, tetapi juga semi-abadi yang kuat. Namun, tangan Li yang jelas lambat. Ketika dia bergegas, Gongyang Duan akan melanggar larangan masuk ke tempat rahasia, dan kekuatannya tidak lemah. Keduanya bermain sama rata. Namun, hal yang paling mengerikan bukanlah pertarungan di antara mereka, melainkan Ye Fan, suami tertua dari asosiasi Dewa Api di sisi lain. Dia sendiri adalah yang terbaik di antara pembangkit tenaga listrik semi-abadi. Menghadapi pengepungan banyak ahli dari asosiasi alkemis, dia tidak ketinggalan, dan dia mudah ditekan. Layak menjadi nenek moyang keluarga Gong Ye kita. Gong Ye Hong tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan berteriak. Mata indah Ouyang Yu berbinar dengan cahaya cemerlang. Ini layak untuk keluarga Hong Shao. Sungguh menakjubkan. Tentu saja. Gong Ye Hong mendengus penuh kemenangan. Li Yang dan Gong Yang Duan bertarung begitu keras hingga mereka kehilangan kekuatan bertarung mereka yang kuat. Asosiasi alkemis lainnya mulai berjuang menghadapi pengepungan berbagai kekuatan. Ini tidak bisa terus berlanjut seperti ini, Yan Yuling khawatir. Tong Qianjun tenang dan berkata, tidak terlalu buruk. Orang-orang ini tidak hanya ingin terburu-buru ke dunia rahasia. Pu Yang Feng pasti bisa membantu mereka. Bukan karena dia terlalu optimis, tapi kekuatan Pu Yang Feng benar-benar luar biasa. Masalah besar. Kamu tidak bisa ikut denganku. Menghadapi pengepungan 4 Master Divisi Gao Jinghun, Pu Yang Feng tidak menyerah sama sekali, malah membunuh 2 dari mereka dan memaksa mereka mundur. 2 sisanya juga terluka sampai batas tertentu. Kali ini, sangat mudah untuk membunuh 2 Master Jiwa. Yan Yuling sangat terkejut. Anda harus tahu bahwa para Master Jiwa yang kuat ini bukanlah Master Jiwa biasa. Prestasi mereka telah mencapai tingkat Master Jiwa yang tinggi, dan mereka hanya selangkah lagi dari tingkat Bansian. Kalau mau menghitung, setidaknya mereka bisa masuk 10 besar di daftar Tiangang. Tapi keberadaannya begitu kuat sehingga Pu Yang Feng dengan mudah membunuhnya. Hehe, karena Pu Yang Feng bisa dikirim untuk menjaga dunia rahasia, maka dia punya alasannya sendiri. Kekuatannya berada di urutan kedua setelah yang lebih tua, dan tidak lebih buruk dari yang lebih tua. Yang paling penting adalah dia dilahirkan dengan dewa. Kekuatan dan kekuatan bertarung yang tak tertandingi. Qin Chongli, tetua kedua, menjelaskan. Mendengar pidato tersebut, beberapa orang tiba-tiba tersadar. Bang! Setelah Pu Yang Feng membunuh 2 Master Jiwa yang tersisa, dia menyerbu domba seperti serigala dan membantai musuh yang tersisa. Dia menunjukkan kekuatan bertarungnya yang sangat mendominasi. Dalam beberapa menit, dia membunuh 2 Master Jiwa lagi. Adapun master biasa di bawah level divisi roh, dia banyak membunuh. Dia bermata merah dan tidak tahu dia berada dalam jebakan. Tidak. Sudah terlambat ketika dia menyadari bahwa dia telah ditipu untuk memikat musuh. Tubuh orang yang dia bunuh berubah menjadi kabut darah, dan kemudian membentuk barisan pembunuhan. Susunan pembunuhan klaustrofobik. Pu Yang Feng sangat ketakutan sehingga dia secara tidak sadar ingin mundur, tetapi dia menemukan bahwa dia tidak bisa berhenti dan langsung terjebak dalam barisan pembunuhan. Sial, aku mengerti. Sekarang, anggota asosiasi alkemis lainnya menyadari hal ini. Ketika Pu Yang Feng terjebak, orang-orang dari semua lapisan masyarakat segera menghadapi masalah terjebak. Utaranya rusak.
Sisi selatan juga telah rusak. Ini sudah berakhir, dan barat tidak bisa menahannya. Kali ini, hanya tersisa sisi timur terakhir. Sekali hilang, konsekuensinya tidak terbayangkan. Sialan. Kamu tidak akan berhasil. Saat menghadapi kesulitan, Pu Yang Feng pecah. Dia memaksakan kekuatan sucinya untuk menyerang barisan pembunuh. Tetapi pada saat yang sama, dia juga terluka parah, dan sisa racun dari susunan pembunuhan basah kuyup di tubuhnya. Puff. Darah Pu Yang Feng melonjak. Ia berusaha menahan darah yang mengalir, agar ia tidak terjatuh. Dia berteriak pada orang-orang di belakang, lari pada saat yang sama. Li Yang, yang bertarung dengan Gong Yang Duan, juga mulai dirugikan. Semuanya, serahkan penjagaan dan mundur. Ini adalah keputusan yang memalukan. Sebagai fondasi asosiasi alkemis, alam rahasia Xing Luotian menyerah begitu saja. Hasilnya tidak terlihat di mata biasa. Tapi tidak mungkin. Jika mereka tidak mengungsi, kemungkinan besar mereka akan mati di sini. Jika seluruh pasukan dihancurkan, tidak akan ada peluang untuk membalikkan keadaan. Wajah Yan Yuling berubah. Apa kabar? Tinggalkan aku sendiri, pergi. Ada yang salah dengan wajah Pu Yang Feng. Apakah kamu ingin berjuang sampai akhir sendirian? Yan Yuling tidak bodoh. Dia secara alami menyadari apa yang ingin dia lakukan. Sekarang, apa gunanya mengatakan itu? Pergi. Ingin mati di sini. Pu Yang Feng bertekad. Ia dilahirkan dengan kekuatan ilahi, dan kekuatannya mencapai tingkat semi-abadi. Tapi hari ini, musuhnya terlalu banyak, dan kekuatan musuhnya juga sangat kuat, jadi dia tidak tahan. Terlebih lagi, dia diracuni oleh darah dan efektivitas tempurnya sangat berkurang. Jika mereka terus berjuang keras dan tidak mundur, mereka semua akan dikuburkan di sini. Yan Yuling mengerutkan kening. Ketika dia ingin mengatakan sesuatu, Tong Qianjun memimpin dan berkata, "Tunggu, kita masih punya harapan." Apa? Pu Yang Feng tercengang. Tuan Muda Li. Selama Raja Li dan keluar, semuanya bisa dibalik. Yan Yuling dan Tong Qianjun saling memandang dan berkata dengan satu suara, selama dia keluar, orang-orang ini tidak takut. Begitu kata-kata ini keluar, wajah Pu Yang Feng menjadi jelek. Apa kamu gila? Sudah waktunya bicara omong kosong. Anak itu, kamu biasa memanggilnya Raja Dan, tapi kamu masih tidak bisa melihat dengan jelas. Sekarang kita harus menghadapi dua orang kuat dalam daftar Dewa Perang, dan ada begitu banyak. Banyak Master Jiwa dan Bansian. Kita tidak bisa melakukannya. Apa yang bisa kita lakukan dengan bocah itu? Jika kamu tidak pergi, maka tidak ada di antara kamu yang akan pergi. Pergi sekarang, jangan menyeretku ke bawah. Dia sangat marah. Daripada awalnya, dia tidak optimis terhadap Jericho Lee. Jika bukan karena aturan asosiasi, dia akan memainkan peran sebaliknya. Tidak. Li Shao ada di sini, dia pasti bisa mundur, karena kamu tidak tahu kekuatan aslinya. Yan Yuling menggelengkan kepalanya perlahan. Pada saat ini, Qin Chongli berseru, ayo pergi. Suara baru saja jatuh, Xia Houchun dan yang lainnya, baru saja keluar dari rahasia.